korupsi. Saya kira kita pelajari dan begini, ini kan demokrasi Pak. Kita umumkan aja ke rakyat, kalau rakyat nggak mau milih ya nggak akan dipilih. Kan begitu. Stop it. Get some help. Mungkin korupsinya juga nggak seberapa. Mungkin korupsinya juga nggak seberapa. No, please, no, no, no. Rugi, kan oposisi rugi. Dan selama saya oposisi Pak Gilbert, saya digencet terus. Saya nggak bisa dapat kredit dari bank pemerintah selama 10 tahun. Oh, justru secara bisnis Bapak justru mengalami banyak tekanan. Oh iya, sudah selama 10 tahun. Tapi Halo guys, selamat datang kembali di channel Pasti Bisa. Gimana kabarnya kalian? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Guys, kali ini kita akan membahas tentang sosok Prabowo Subianto, salah satu tokoh politik yang mengetuai Partai Gerindra. Guys, di video ini kita akan membuka semua siapa sih sebenarnya Prabowo Subianto ini dan apa saja tugas-tugas yang gagal dia kerjakan selama dia menjabat sebagai Menhan. Nanti di video ini juga ada sosok Denny Siregar dan juga pengamat politik yang lain yang akan membongkar sifat asli ataupun watak asli ataupun karakter asli Prabowo Subianto ini. Nah, seperti apa itu guys? Mari kita simak sama-sama. kita mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa, karena kita ingin berkuasa. Wow. Memang setelah Prabowo bergabung dengan Jokowi masuk dalam Menhan itu kan Prabowo beberapa kali menyatakan mengutuk radikalisme. Tapi track record Prabowo bersama kalangan ini Rizik, CS itu dia nggak pernah membicarakan kesan saya. Ini adalah bentuk salah satu strategi politik ketika seseorang itu mengalami keputusasaan terhadap satu pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Saya menganalogikan ini terhadap strategi politik itu. Oke. Ya mungkin aja 10 tahun 2 kali periode pemilu, lalu ya ada yang masuk ke dalam markas seolah-olah ini we are friend already gitu kan. Dan kemudian ya raja itu juga digandeng gitu ke sana kemari untuk membuktikan bahwa kami ini sudah bersahabat loh, kalian menyerahlah ya, support me for this gitu. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya akhirnya ternyata dibunuh juga itu Raja Troya. Dulu ketika orang-orang masih sibuk bicara tentang Anies Baswedan, saya itu sudah mengalihkan pandangan saya ke Prabowo Subianto. Saya merasa ada yang janggal. Kenapa Prabowo yang saya kenal banget karakternya, sangat temperamental dan emosional, mendadak menjadi kalem dan penuh perhatian. Saya nggak percaya manusia bisa berubah secepat itu. Pasti ada faktor-faktor lain yang bisa membuatnya berubah. Lama-lama saya itu jadi paham ketika saya didatangi beberapa orang dan mereka meminta saya gabung ke Prabowo karena katanya Presiden Jokowi sudah memilih Prabowo sebagai penggantinya. Ini yang saya merasa aneh. Karena pernah di suatu masa saya itu dipanggil oleh Presiden bersama beberapa teman lainnya dan kami diperintahkan untuk mengawal Ganjar Pranowo sebagai calon penggantinya. Saya tetap menjaga perintah Presiden untuk mengawal Ganjar supaya dia bisa memegang tongkat estafet kepemimpinan. Dari sanalah bau-bau amis tercium. Ada apa ya? Kok begitu agresifnya orang-orang datang untuk merekrut saya gabung ke Prabowo? Saya mencium ada penyusupan ke para pendukung Jokowi dan mulai merekrut mereka atau bahkan memecah belah mereka supaya jalan Prabowo menjadi presiden bisa mulus berjalan.
Saya lalu bilang ke banyak orang, hati-hati, ada kuda Troya di istana. Kuda Troya adalah istilah penyusupan yang dilakukan oleh orang-orang Yunani dengan membangun patung kuda besar yang di dalamnya diisi prajurit-prajurit Yunani yang siap perang untuk masuk ke kota Troya yang sulit ditembus kalau mereka masuk lewat gerbang depan. Dan benar saja, tim Prabowo masuk lebih dalam ke istana dan memecah belah dukungan di sana. Dia menempel ke Jokowi dan mempropagandakan ke banyak orang bahwa dia, Prabowo, itu sangat dekat dengan presiden. Dan dari sana, tim Prabowo mendekati banyak pendukung Jokowi dan mengajak mereka masuk ke barisan Prabowo dengan iming-iming dan isyarat bahwa Jokowi sudah pasti ke Prabowo. Strategi kuda Troya dan gerakan pecah belah yang dilakukan oleh tim Prabowo ini memang halus banget. Prabowo mendekati Gibran dan meminta dia menjadi calon wakil presiden. Bukan itu aja, Prabowo juga sudah menyiapkan 2 kepala daerah dari Gerindra untuk menggugat Mahkamah Konstitusi terkait usia calon presiden dan calon wakil presiden yang harus diturunkan sampai ke usia 35 tahun. Langkah Prabowo ini memecah dukungan para pendukung Jokowi. Nah ini guys, menolak upah tuh ya Pak Jokowi. Itu watak ya guys, karakter itu guys. Nah ini satu lagi guys. Ini waktu dia menolak bersalaman dengan ketum PSI. Tuh. Pengurus dan kader partai PSI ramai-ramai mengundurkan diri. Mereka mengaku mundur karena kecewa dengan kepemimpinan di DPD. Simak sampai selesai ya guys. Nanti di Prabowo Subianto akhir video tidak ada sedikit pun bentuk setelah ini nanti ada Prabowo atas yang sangat dosa-dosanya. 600 hektar hutan dibabat habis, masyarakat kehilangan sumber kehidupan berupa oksigen. Namun kenyataannya program food estate yang dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru gagal total dan meninggalkan segudang masalah. Padahal Presiden Joko Widodo sudah mempercayakan proyek ini kepada Prabowo Subianto, namun sayangnya ia terkesan setengah hati dalam menjalankan amanah ini. 3 bukti nyata Prabowo bukan penerus Jokowi. Semakin meragukan sosok Prabowo penerus Jokowi. Dimulai dari Prabowo yang tidak melaksanakan perintah Jokowi agar tidak membeli alutsista bekas. Ini masih menjadi bukti pertama loh. Ada yang lebih mengejutkan lagi. Kalian masih ingat program food estate? Ya, kala itu Jokowi berniat baik membangun food estate. Namun apa yang terjadi sekarang? Komisi 4 sepertinya sengaja mau menjatuhkan nama Pak Jokowi di berbagai daerah karena dinilai bermasalah. Bahkan ada yang gagal dan tidak mencapai target. Sampai di sini saja, semakin kelihatan kan apakah kalian yakin mantan rival Jokowi selama 2 kali pemilu ini bakal meneruskan titah Jokowi nantinya? Apalagi belum lama ini Pak Jokowi dan Bu Ratno dibuat kecewa banget sama Pak Prabowo. Semakin jelas bukan kalau ketum Gerindra itu jauh dari kriteria penerus Jokowi? Sampai ini saya minta di Kemenhan, di Polri, seragam militer. Kita ini bisa bikin ekspor ke semua negara, kita malah beli dari luar. Sepatu, senjata, kita bisa bikin loh. Kalau yang canggih-canggih silahkan.
beli pesawat tempur karena kita memang belum bisa, senjata, peluru kita juga bisa, bagiannya sepatu. Kenapa harus beli dari luar? Makanan prajurit, Wow, makan dulu ya dapat cerita sikit Pak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Pak Presiden, saya sejak jadi tentara sampai pensiun dan sekarang jadi menteri, penyedia barangnya kok masih sama. Mestinya semakin banyak penyedia itu akan semakin baik karena harganya pasti akan kompetitif. Nanti akan saya cek. Pertanyaan pertamanya itu begini. Wow. Sebenarnya Nah ini guys, dugaan korupsi. Apa yang ingin Anda buka, yang ingin Anda sampaikan ke publik menyangkut soal kata mafia itu? Karena seperti yang orang pahami bahwa itu bukan informasi baru, sudah lama. Saya menerima banyak data. Banyak yang kirim email, kirim WA, masuk ke media sosial saya. Oke. Ada masalah lebih besar. Mbak tahu nggak? Ini kita ini lagi dalam bahaya loh. Kita tuh punya anggaran yang harus habis di tahun 2024 pengadaan alutsista. Oke. Jumlahnya kalau dirupiahkan itu 1.760 triliun. 1.760 triliun. Wow, angka yang sangat besar. Menhan itu bicara habis kejadian Nanggala, dia nggak bicara soal duka cita Nanggala. Dia nggak bicara tentang Nanggala kenapa? Dia nggak bicara tentang kesedihan Nanggala, tapi bicara bahwa saya baru menghadap presiden dan sedang menyiapkan master plan. Remember? Yang kemudian saya kritik dong, itu namanya bukan master plan. Kalau master plan itu buying shopping list. Kementerian Pertahanan akhirnya membuka diri kalau di antara perusahaan milik Kemenhan ada yang bernama PT Teknologi Digital Indonesia atau PT TNI. PT TNI ini baru didirikan tahun 2020 sebagai perusahaan dari Kementerian Pertahanan untuk urusan jual beli alat persenjataan. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TNI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 tahun berdiri guys. Bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TNI itu adalah orang Gerindra, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Yang saya sadar akar masalahnya adalah bahwa gaji pejabat-pejabat kita, gaji pegawai negeri terlalu kecil sehingga membuat para pejabat takut akan masa depan. Ini yang membuat iklim memudahkan kebocoran dan sebagainya. Tapi tidak semua Pak. Kejadian di Kementerian Keuangan, di pajak, remunerasinya sudah sedemikian tinggi, tapi nyolong juga Pak Prabowo. Minta mandat dari rakyat. Kita memang ingin, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa. Dia fleksibel. Ganti duit apa saja tidak masalah. Bagi Prabowo, dengar ini guys, penting guys. Yang penting berkuasa. Nafsunya Bung semenjak dahulu kalah. Sudah lama nafsunya berkuasa. Prabowo
tidak menunjukkan ngancam Pancasila, tapi orang di kiri kanannya. Orang di kiri kanannya, dan Prabowo itu relatif mudah dipengaruhi. Dipengaruhi, you lakukan ini, tapi soal kekuasaan kita jamin. You lakukan begini, kekuasaanmu tidak akan digoyah-goyah. Ya, benar banget, ya. Prabowo begitu mau, Bung. Yang ngeri lagi buat saya adalah langkah Prabowo menggait Gibran sebagai calon wakil presiden ini memantik isu politik dinasti yang akan jadi api panas buat nama baik Jokowi yang sudah terbangun bagus selama ini. Jebakan Kalau nanti jadi presiden, Prabowo akan mendapatkan kepuasan berkuasa. Tetapi keluarga Jokowi, kalau Gibran bersedia jadi calon wakil presiden, akan menanggung seumur hidup cap politik dinasti yang menghapus semua prestasi Jokowi selama dia memimpin. Keren kan strateginya Prabowo? Strategi pecah belah lain adalah dengan mengajak pertemuan Budiman Sujatmiko dan teman-teman dari Partai Solidaritas Indonesia. Langkah Prabowo ini memecah kembali barisan pendukung Jokowi dan membuat mereka saling bertengkar. Bahkan Guntur Romli, politikus PSI, sampai harus keluar dari partainya karena dia tidak sudi untuk bergandeng tangan dengan Prabowo. Perpecahan di tubuh pendukung Jokowi ini terjadi dan berakibat perpindahan dukungan ke Prabowo. Sedangkan pendukung Prabowo di tahun 2019 tetap pada tempatnya dan tidak beralih menjadi pendukung Jokowi. Hasil survei perpindahan itu membuktikan bahwa Prabowo sampai sekarang tetap memelihara pendukung garis kerasnya untuk tetap di barisan. Sedangkan gabungnya pendukung Jokowi ke Prabowo itu hanyalah bonus saja. Dan perhatikan, siapa yang paling dapat keuntungan dari langkah-langkahnya Prabowo sekarang ini? Ya tentu itu Prabowo sendiri. Namanya dibicarakan terus-menerus di media sosial. Dia membangun gendang-gendang tarian yang membuat pendukung Jokowi dan Ganjar terus-menerus menari-nari tanpa sadar bahwa mereka diarahkan Prabowo ke medan pertarungan yang sudah dia siapkan. Ini permainan yang sangat halus dan mematikan. Dan kalau PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar Pranowo tidak jeli, mereka akan kemakan umpan yang diberikan. Nah guys, tadi sudah kita saksikan beberapa video yang mengulas tentang Pak Prabowo Subianto nih. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian masih tetap ataupun ada keinginan untuk mendukung Pak Prabowo? Saya sarankan kalian berpikir lagi guys. Karena yang dibilang Denny Sregar ini cukup masuk akal. Menurut saya cukup masuk akal. Bisa kita lihat sendiri beberapa tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi sepertinya sengaja ditelantarkan ataupun sepertinya sengaja dibuat gagal hanya karena ingin menjatuhkan nama Pak Jokowi secara halus. Jadi seolah-olah bukan dia yang menjatuhkan nama Pak Jokowi, padahal jelas-jelas tujuannya itu adalah untuk menjatuhkan nama Pak Jokowi. Seharusnya kalau dia memang benar mendukung Pak Jokowi, seluruh tugas yang diembankan ataupun diberikan kepadanya itu harusnya diselesaikan dengan benar dan berhasil. Tapi buktinya beberapa tugas yang diberikan Pak Jokowi itu ditelantarkan dan tidak diselesaikan sama sekali. Itu menandakan memang Prabowo ini mempunyai niat yang tidak bagus. Nah guys, itu tadi sedikit komentar dari saya mengenai video ini. Gimana menurut kalian? Kalau ada komentar lain silahkan tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya ucapkan baik-baik terima kasih buat kalian yang sudah klik subscribe. Buat yang belum silahkan klik subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis dan semoga semua yang sudah subscribe diberikan rezeki yang melimpah. Oke guys, sampai di sini dulu. NKRI.